Tak pantang menyerah, abaikan peringatan internasional, Hizbullah Lebanon tetap gempur Israel. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Selasa, 18 Juni 2024, malam mengumumkan bahwa mereka menyerang dua posisi militer di Israel Utara sebagai balasan atas serangan Israel di Lebanon Selatan. Dalam sebuah pernyataan di akun Telegram mereka, kelompok itu mengatakan para pejuangnya menargetkan pabrik bernama Balasan untuk Industri Militer di tempat pemukiman Sasa Israel dengan rudal Fala. Mereka juga melaporkan bahwa markas Komando Batalion Sel di Barak Beit Hillel diserang dengan roket Katyusha. Hizbullah mengatakan serangan itu dilakukan sebagai balasan atas serangan berulang Israel ke wilayah Al-Bargalia di utara Tirus. Kantor berita pemerintah Lebanon NNA melaporkan bahwa pada Selasa, pesawat tempur Israel menyerang Al-Bargalia sebanyak 3 kali, dengan menargetkan sebuah kendaraan dan melukai 8 orang. Televisi Al-Mayadeen yang berbasis di Lebanon, yang dikenal karena hubungan dekatnya dengan Hizbullah, melaporkan bahwa 1 orang tewas dalam serangan itu. Ketegangan kian meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Israel di tengah serangan lintas batas antara Hizbullah dan pasukan Israel saat Tel Aviv terus melancarkan serangan mematikan di jalur Gaza. Sementara itu, Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan antara Israel dan gerakan Hizbullah Lebanon. Juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Pat Ryder mengatakan jika mengenai situasi di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, fokus Amerika Serikat adalah terus bekerja sama dengan mitranya, termasuk Israel, untuk mendorong penyelesaian konflik secara diplomatik. Jadi saya tidak akan berspekulasi tentang apa yang mungkin terjadi selain mengatakan bahwa tidak seorang pun ingin melihat perang regional meluas, kata Ryder. Pernyataan Ryder disampaikan setelah militer Israel mengatakan telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan di Lebanon, seiring ketegangan yang terus meningkat dengan Hizbullah. Secara terpisah, juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan bahwa utusan Amerika Serikat Amos Hochstein saat ini berada di Lebanon. Pembahasan yang sedang dilakukannya penting, dan bagian dari pembahasan tersebut, tentu saja, adalah memulihkan ketenangan di sepanjang garis biru yang memisahkan Lebanon dan Israel, yang tetap menjadi prioritas utama bagi Amerika Serikat dan harus menjadi hal yang paling penting bagi Lebanon dan Israel, kata Jean-Pierre. Dia menegaskan Amerika Serikat akan terus bekerja keras untuk mencapai resolusi diplomatik yang akan memungkinkan warga negara Israel dan Lebanon untuk kembali ke rumah mereka dan hidup damai serta aman. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa salah satu tujuan Amerika Serikat sejak pecahnya perang antara Israel dan kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober tahun lalu adalah mencegah konflik meluas, termasuk di wilayah utara. Blinken menekankan bahwa tidak seorang pun menginginkan eskalasi dan melihat konflik meluas. Saya tidak percaya Israel menginginkannya. Saya tidak percaya Hizbullah menginginkannya. Lebanon tentu saja tidak menginginkannya karena akan paling menderita. Saya tidak percaya Iran menginginkannya, kata dia. Ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Israel, di tengah serangan lintas batas antara Hizbullah dan pasukan Israel. Pada saat yang sama,
Israel terus melanjutkan serangan di jalur Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 37.300 korban dalam 8 bulan terakhir. Sebuah media berbahasa Ibrani melaporkan setelah dimulainya operasi Badai Al-Aqsa, eksodus warga Israel ke luar negeri, terutama Yunani meningkat pesat. Surat kabar ekonomi Zionis, The Marker, grup Haaretz mengungkapkan migrasi warga Israel ke Yunani. Pars Today mengutip The Marker melaporkan, ribuan keluarga Israel kini telah memilih Yunani sebagai tempat tinggal sementara atau permanen mereka, yang mendorong peningkatan permintaan untuk pembelian apartemen di Yunani. Reporter surat kabar The Marker mewawancarai Dror Raufman, 65 tahun, yang telah menjadi broker real estate di Pulau Iva di Yunani selama bertahun-tahun. Broker real estate ini mengatakan, gelombang migrasi mengarah ke Athena, tetapi Anda juga dapat melihat kehadiran signifikan imigran Israel di Kipsia dan Glifada. Saat ini, ratusan keluarga Israel dapat ditemukan di utara Athena, bahkan telah mendirikan taman kanak-kanak dan sekolah Yahudi di sana. Di bagian lain laporan ini menekankan bahwa banyak orang Israel yang datang ke sini tidak berniat untuk kembali dan memilih untuk tinggal di sini. Seorang warga Israel lainnya yang tinggal di Athena dan Meneer, salah satu jejaring sosial Israel di Yunani, dalam sebuah wawancara dengan media berbahasa Ibrani ini mengatakan, "Saya tidak melihat skenario apapun untuk kembali ke Israel." Dia berkata, "Ketika saya datang ke sini, jumlah orang Israel hanya 50 orang, namun setelah dimulainya Perang Gaza, jumlah kami telah melampaui 5.000 orang. Saya dapat menghitung antara 1.500 dan 2.000 orang yang aktif di grup WhatsApp yang tidak aktif di WhatsApp dan anggota keluarganya, angka ini jauh lebih tinggi." Ia juga melaporkan bahwa banyak keluarga datang ke sini setelah suami mereka pergi berperang, sehingga sangat umum melihat perempuan dengan beberapa anak mencari apartemen. Setelah itu, jurnalis Israel tersebut mendatangi beberapa penduduk lokal di kawasan pemukiman Israel dan berkata, "Ketika saya bertanya kepada pemilik kafe Yunani di Athena tentang teman-teman Israel, dia mengatakan, 'Saya pikir sudah waktunya bagi Anda orang Israel untuk meninggalkan negaranya dan memilih negara lain untuk membeli properti. Lebih baik berimigrasi ke tempat lain.'" Reporter itu kemudian menambahkan, "Ketika saya bertanya kepadanya, 'Mengapa Anda begitu marah kepada kami? Dan mengapa Anda tidak merasa seperti ini di depan warga Rusia, karena perang yang mereka alami di Ukraina?' Dia menjawab, 'Saya mungkin juga tidak menyukai Rusia, tapi pemerintah Anda lah yang melakukan kejahatan ini, PH.'